Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Mari pagi ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang memimpin dan menguasai kehidupannya kita hari ini dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berjalan dengan Engkau. Hari ini kami membuka hati kami untuk Engkau yang berbicara dalam hidup kami. Berikan kami firman-Mu Tuhan yang menyegarkan kami, menguatkan kami, dan juga Tuhan membukakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Karena kami percaya segala kebenaran yang kami terima itu akan memerdekakan kehidupan kami dan itu akan menguatkan hidup kami. Roh Kudus, kuasai setiap kami, urapi hamba untuk menyampaikan segala perkataan-Mu, dan biar setiap firman hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini ada satu topik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kasih judul adalah Precious. Saya percaya bahwa dalam kehidupannya kita ada begitu banyak hal-hal yang berharga dalam kehidupannya kita. Ada orang-orang yang menganggap bahwa hal yang berharga itu adalah kekayaan, nama baik, jabatan, kekuasaan, otoritas. Ada juga yang menganggap pelayanan atau apapun, banyak sekali hal yang berharga. Tetapi saya percaya ada suatu konsep bahwa apapun itu kita akan pasti menjaga harta yang berharga itu dengan sangat baik. Kita menyimpan itu di tempat yang paling aman. Kalau Anda memiliki suatu harta benda yang sangat berharga, katakanlah itu sebuah emas atau apapun itu, Anda tentu tidak akan menyimpan itu sembarangan. Anda tidak akan menaruh itu di ruang tamu atau bahkan menaruh benda yang sangat berharga itu. Anda yang sangat suka benda itu dan Anda tahu itu mahal, sulit untuk mendapatkannya, dan apalagi Anda nggak mungkin menaruh itu di pekarangan rumah. Anda pasti menyimpan itu di tempat yang paling tersembunyi, paling aman. Beberapa dari kita mungkin kita menyimpannya itu dalam safe deposit box di beberapa bank. Karena kita percaya bahwa ketika kita menyimpan di sana itu adalah tempat yang paling aman. Itu tempat yang nggak mungkin bisa diakses oleh orang lain. Untuk membukanya perlu kita dan juga orang bank. Dan semuanya direcord. Dan kita berpikir bahwa itu adalah tempat yang paling aman untuk kita menaruh semua surat berharganya kita dan semua kekayaannya kita di dalam sana. Nah, saya juga percaya kalau kita memiliki hal yang berharga, yang kita tahu bahwa itu sangat berharga, kita akan menyimpan hal itu. Nah, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk memikirkan kembali apa sih yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita yang sebenarnya itu hal yang berharga. Karena seringkali kalau kita nggak tahu kalau itu berharga dan kita menyia-nyiakan harta yang berharga itu yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Apapun itu, kita berjuang untuk kita bisa memperoleh harta yang berharga tersebut. Ada orang yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Ada orang yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan nama baik. Mereka bisa sikut sana, sikut sini. Nama baik dalam hal dari dunia usaha, di dunia pelayanan juga ada yang sikut sana, sikut sini untuk mendapatkan nama baik, untuk mendapatkan keterkenalan. Tapi kalau kita salah mengoleksi, salah menyimpan, salah mencari hal yang berharga, kita bisa di akhir hidupnya kita banyak mendapatkan penyesalan demi penyesalan dalam kehidupannya kita. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal yang dicatat Alkitab. Ternyata itu sesuatu yang sangat berharga, tapi seringkali kita nggak sadar bahwa itu sesuatu yang berharga. Nah, setidaknya ada 4 poin yang saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kita lihat apa sih yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Yang pertama yang paling berharga itu adalah ketika Tuhan memikirkan kehidupannya kita. Mazmur 139 ayat 17. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku.
Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, engkau masih juga memikirkan aku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, how precious also are your thoughts to me. Jadi salah satu yang berharga itu ternyata ketika Tuhan memikirkan hidupnya kita. Saya percaya ketika Tuhan concern dalam kehidupannya kita, itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya kita. Kita seringkali berpikir bahwa itu hal yang biasa, itu sudah kewajibannya Tuhan untuk memikirkan kita. No, when God thinks about us, when God thinks about you, that is very precious in our life. Itu sesuatu yang sangat berharga. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang pernah mengalami tiba-tiba Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupannya Anda. Tuhan memikirkan Anda sedemikian rupa, tiba-tiba Anda ingin sesuatu, tiba-tiba terpenuhi tanpa Anda menyebutkan itu terlebih dahulu, tanpa Anda mengucapkan itu kepada orang lain, tiba-tiba Tuhan kasih. Atau ketika Anda sedang ada di persimpangan jalan, tiba-tiba Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupannya kita. Buat saya ketika itu terjadi dalam kehidupannya kita, that is very precious when God thinks about us. Seringkali kita berpikir bahwa itu hal yang biasa. No. Mazmur 139 ayat 17 berkata bahwa itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya kita. So kalau kita tahu bahwa itu berharga, ayo kita kejar itu. Ayo kita jaga itu baik-baik. Jangan sampai kita merasa bahwa itu hal yang sepele, hal yang biasa, hal yang bisa dinikmati semua orang. No. Kalau Tuhan sampai memikirkan hidupmu, Tuhan memikirkan solusi buat hidupmu. Tuhan merancangkan semua yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberikan jalan demi jalan yang baik dalam kehidupannya kita. Itu karena sesuatu yang sangat berharga, karena Tuhan mikirin hidupnya kita. So, jadi yang pertama yang saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman pagi ini sadar bahwa ketika Tuhan memikirkan hidupnya kita, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan that is very precious. Itu nggak ternilai. Kau nggak bisa menggantikan itu dengan semua harta kekayaan, harta benda apapun. When God thinks about us, itu sangat berharga dalam kehidupannya kita. Hal yang kedua, yang sangat berharga itu adalah the faithfulness of God, kasih setianya Tuhan. Dalam Mazmur 36 ayat 7-10, di sana dikatakan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi yang tulus hati. Jadi yang kedua yang sangat berharga yang Tuhan kasih dalam kehidupannya kita, yang seringkali kita nggak sadar, itu adalah kasih setia Tuhan. The faithfulness of God. Kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya kita. Perlindungan Tuhan yang selalu sempurna, bahkan ketika ada masa-masanya anak-anaknya Tuhan meninggalkan dia, lari dari panggilan Tuhan, perbuat yang Tuhan nggak suka, tapi di sana ada yang namanya faithfulness of God, ada kasih setia Tuhan. Bahkan kalau Anda mendengar siaran dari program Amen dari Pastor Robert, di sana dikatakan bahwa nggak ada kata terlambat bagi Tuhan, nggak ada kata terakhir bagi Tuhan. Why? That is precious. Kasih setianya Tuhan, faithfulness of God dalam hidupnya kita itu tuh sangat berharga. Oleh sebab itu, ayo sama-sama jaga itu. Sama-sama jangan biarkan itu hilang. Jangan menganggap remeh semua kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya kita. Hal yang ketiga, yaitu wisdom of God, hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga melebihi apapun. Amsal 3 ayat 13. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saya percaya hal yang ketiga yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita yaitu wisdom of God. Wisdom inilah yang akan menjadi solusi demi solusi dari setiap problem, masalah yang kita hadapi dalam kehidupannya kita. Ketika kita mendapatkan wisdom of God, di sana dikatakan itu jauh lebih berharga daripada semua emas,
semua harta yang kita miliki, semua rumah yang mewah, semua kendaraan yang bagus, itu lebih berharga. Nggak ada yang lebih berharga daripada hikmat. Jadi ayo kita sama-sama kejar itu. Jangan sampai kita menghabiskan waktunya kita dan kita mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak berharga, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang hangat dan karat bisa menghabiskan semuanya itu, sesuatu yang nggak eternal, sesuatu yang ternyata kita salah jalan. Jadi pagi ini saya ingin mengajak, yang pertama kembali lagi, yaitu ketika Tuhan memikirkan hidupnya kita bahwa itu tuh sangat berharga. Yang kedua, kasih setia Tuhan. Wow, ketika ada kasih setia Tuhan dalam hidupnya kita, semuanya akan indah dalam hidupnya kita. Tapi bukan berarti kita menyia-nyiakan itu, karena kita tahu bahwa itu berharga. Kita menjaga itu. Dan yang ketiga, wisdom of God. Ketika Tuhan memberikan hikmat demi hikmat, ayo jaga itu. Keep that wisdom. Terus cari wisdom itu dalam hidupnya kita. Karena saya percaya itu adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupannya kita. Yang keempat adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya kita, karena itu nggak akan bisa terulang. Itu sangat berharga, oleh sebab itu mari menggunakan waktu semuanya dengan bijak. So, ada 4 hal ini. Selain 4 hal ini, saya tahu masih ada hal-hal lain yang bisa kita sebutkan. Tapi minimal 4 hal ini seringkali kita nggak menganggap bahwa itu sesuatu yang precious dalam hidupnya kita. Tapi biar pagi ini kita diingatkan bahwa itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh disadarkan, diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memikirkan hidup kami, ketika Tuhan menyentuh hidup kami, ketika Tuhan berbicara dalam hidup kami, itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ketika Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami, itu juga sangat berharga Tuhan dalam kehidupan kami. Juga ketika Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, wisdom-Mu Tuhan, ketika kami nggak tahu keputusan apa yang harus kami ambil, tiba-tiba kami mendapatkan wisdom daripada Tuhan. Kami tahu itu sangat berharga. Kami berdoa Roh Kudus, biar kami boleh sadar dan kami boleh terus berjuang dan juga menjaga ini dengan sangat baik dalam hidup kami. Kami nggak menyia-nyiakan, kami nggak menyepelekan ini, tapi kami boleh menjaga ini sebagai sesuatu yang sangat precious dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.